Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitnazola dengan NIM 18060088. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dimensi internasional. Nah, materi yang akan saya bahas pertama yaitu tentang neraca pembayaran. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan jangka waktu tertentu. Nah, biasanya itu yaitu 1 tahun. Neraca pembayaran ini mencakup pembelian dan penjualan barang jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama neraca transaksi berjalan. Nah, yang neraca transaksi berjalan ini yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer payment. Dan yang kedua ada neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Selanjutnya, transaksi dalam neraca pembayaran ini dapat dibedakan dalam dua macam transaksi. Yang pertama ada transaksi debit, yang kedua ada transaksi kredit. Di mana pengertian transaksi debit ini yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dalam negeri ke luar negeri. Nah, sementara transaksi kredit ini transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, transaksi debit ini disebut dengan transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Nah, makanya transaksi ini disebut dengan transaksi negatif. Sementara transaksi kredit ini disebut dengan transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa suatu negara. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 pada tahun 2020 mencatat surplus yang cukup besar. Nah, di mana sejalan dengan berkembangnya surplus NPI ini, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar 131,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kehidupan internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari penyusunan neraca pembayaran. Nah, di mana tujuannya itu yang pertama adalah mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal ini tercermin antara lain dari biasanya besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Nah, semakin besar permintaan terhadap produk tersebut, produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik tadi. Nah, yang kedua ada mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara satu negara dengan negara-negara lain, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan transfer barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Nah, yang ketiga ini mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Nah, yang keempat yaitu mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Nah, yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadang dari devisa suatu negara. Nah,
Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya. Nah, yang keenam ada tentang Virgin Exchange Budget, di mana dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Nah, dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besar pinjaman yang diperlukan. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Nah, statistik neraca pembayaran ini diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri ini adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Nah, penerima hutang luar negeri ini dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Nah, bentuk utang ini dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kurs. Nah, pengertian kurs di sini adalah kurs ini adalah harga atau nilai suatu mata uang dalam mata uang lain. Nah, kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Nah, di suatu negara yang menetapkan sistem kurs tetap, maka perubahan kurs ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan negara secara resmi menaikkan kurs mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi. Nah, namun jika sebaliknya kebijakan pemerintah menurunkan kurs mata uang terhadap mata uang asing, nah itu disebut dengan devaluasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam kurs. Nah, macam-macam kurs di sini kan tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian kurs. Nah, kita juga harus mengenal jenis kurs. Umumnya kurs ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kurs beli, yang kedua ada kurs jual, dan yang ketiga ada kurs tengah. Nah, di mana pengertian dari kurs beli ini adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau money changer dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Nah, sebagai contohnya jika kita menukarkan uang dolar yang kita punya dengan rupiah, maka kita menggunakan kurs beli. Nah, sekarang tentang pengertian kurs jual. Nah, di mana kurs jual ini yaitu harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing yang dipakai oleh menukarkan mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Nah, contohnya ketika kita menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Nah, pengertian dari kurs tengah ini adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli tadi. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya. Namun, kurs ini jarang sekali digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs ini diantaranya yaitu faktor pembiayaan impor. Nah, di mana faktor pembayaran impor ini, kegiatan impor barang akan mempengaruhi kurs maka uang di suatu negara karena pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai impor barang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing, sehingga kurs mata uang akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika impor barang sedikit, jadi akan membuat kurs dalam negeri ini menguat. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor aliran modal keluar atau capital outflow.
Nah, di mana capital outflow ini memiliki arti di mana modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara lainnya. Semakin banyak utang yang dibayar atau keperluan negara, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkat. Kurs mata uang dalam negeri menurun, begitu juga sebaliknya. Jika negara menanamkan modal keluar negeri, maka kurs akan menguat. Nah, yang ketiga yaitu ada kegiatan spekulasi, di mana semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing, maka yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing. Banyaknya permintaan terhadap valuta asing ini akan memperlemah kurs mata uang lokal terhadap mata uang asing. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan atau menentukan nilai tukar mata uang. Nah, di mana yang pertama ada dengan cara sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, di mana sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Segala fluktuasi pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi. Nah, sistem ini juga berarti kurs valuta asing ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Akan tetapi pihak bank tidak dapat merubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika bank yang menyimpan dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Nah, selanjutnya ada sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate. Nah, di mana sistem kurs bebas ini merupakan pembuatan kurs terdiri dari suatu pemerintah dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Nah, dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat pemerintah dan penawaran mata uang itu sendiri. Nah, yang terakhir ada sistem kurs mengambang terkendali atau disebut dengan floating exchange rate. Nah, sistem kurs terkendali ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.